Shalom, hal Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini kita dipertemukan kembali di ibadah online. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena kasih setia Tuhan. Mari kita bawa hati kita. Kita akan mulai ibadah ini. Kita akan datang dalam doa. Kita satukan hati kita. Haleluya Yesus, syukurannya bagimu Tuhan. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus yang sangat amat baik. Terima kasih Tuhan jikalau hari ini kami masih bisa beribadah meskipun online. Kami tahu Tuhan, hadirat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus, saat ini kami mau bawa hati kami mau serahkan setiap hati kami, dari kami WL, singer, pemain musik, PIC, alat-alat yang kami pakai, kiranya Tuhan Yesus berkati. Roh Kudus turun atas kami, campur tangan di setiap kami, ampuni setiap kami, layakkan kami, kuduskan kami Bapa, ampuni kesombongan kami Tuhan. Tuhan, biarlah pagi ini, saat ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti Tuhan Yesus sendiri yang bekerja atas kami, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kami. Terima kasih Yesus, terima kasih kami mulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Yesus, ucapan syukur kami serahkan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwasanya Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu mampu menjamin hidup kita. Kita tidak boleh ragu, kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang sangat dahsyat. Mari kita pujikan pujian ini. Dengan sukacita ya. Haleluya Yesus. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita lebih sungguh lagi terhadap Tuhan. Haleluya Yesus. Kita pujikan mujizat itu nyata. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat-Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan,
ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat kami persilakan hambanya untuk maju ke depan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya Kau Tuhan, kami percaya Kau Tuhan. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang memberikan mujizat dalam hidup kami. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang maha kuasa. Dalam nama Yesus, curahkan mujizat-Mu pagi ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas kami pagi ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku menyembah, ketika ku menyembah, mujizat itu nyata. Ini iman kami Tuhan, ini doa kami ya Tuhan, bahwa mujizat itu nyata dalam kehidupan kami. Engkau turut campur dalam kehidupan kami. Roh-Mu terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi ini yang luar biasa. Mengucap syukur buat Roh-Mu yang terus mengurapi kami pagi ini. Urapi terus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah
isi hatimu terus melalui hamba-Mu. Engkau kuduskan umat-Mu yang mau mendengar, jemaat-Mu ya Iya, Tuhan. Tuhan. Hatinya boleh Engkau lembutkan untuk menjadi hati yang siap ditanami benih firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami pagi ini dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Awi, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita masih ada di ibadah online. Tetap semangat dan percaya bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu hadir dalam rumah-rumah yang sedang menyaksikan ibadah kita pagi ini Bapak Ibu. Shalom, sekali lagi lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Saya memang tidak melihat, tapi dengan mata iman saya melihat bahwa Bapak Ibu Saudara melambaikan salam saya. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Hari-hari ini banyak orang yang kehilangan pengharapan Bapak Ibu. Kehilangan kekuatan dan kehilangan, bahkan mungkin kehilangan apa yang menjadi asa dalam hidupnya. Banyak yang mungkin putus asa, menyerah karena keadaan yang terjadi. Itu yang dilakukan orang dunia. Kabar baiknya hari ini, kabar baiknya adalah Yesus itu tetap menjadi jawaban dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ada amin. Dan Yesus itu tetap menjadi sebuah harapan yang nyata dalam hidup kita. Dan tidak pernah pudar dan tidak pernah lekang oleh waktu. Percaya dan yakin bahwa Yesus adalah jawaban bagi mereka, bagi orang-orang, bagi mereka yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul PPKM. Kita kan pasti pernah mendengar sering hari-hari ini PPKM diperpanjang ya Bapak Ibu. Tapi ini PPKM-nya Tuhan. PPKM-nya adalah kepanjangan dari percaya pada kuasa mukjizatnya. Ulangi lagi, percaya pada kuasa mukjizatnya. Amin. Kita akan membaca di Markus 5. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Kita akan membaca, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahuinya bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya hal itu. 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat
dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Markus 5 ayat 25 sampai 34 ini berbicara cerita tentang perempuan yang mengalami 12 tahun pendarahan. Bapak, Ibu, Saudara, judul khotbah kita pagi ini adalah percaya pada kuasa mukjizatnya. Kita akan belajar tentang 3 hal dari cerita perempuan ini. Yang pertama, kita melihat bahwa perempuan ini percaya kepada Yesus. Keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam dirinya, dalam perempuan ini, tidak membuat dia putus asa. Situasi dalam hidupnya yang tidak memungkinkan, tidak membuat perempuan ini putus harapan. Namun ketika dia mendengar bahwa tentang Yesus, muncul iman dan pengharapan, bahwa percaya bahwa Yesus itu disembuhkan. Kita lihat kondisi perempuan ini seperti apa. Kita akan baca di ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun. 12 tahun itu bukan waktu yang pendek. Malah mengalami sakit pendarahan. 12 tahun itu kalau anak kita lahir 0, lahir sampai kelas 6 SD itu 12 tahun, kurang lebih ya. Wah, panjang sekali, lama sekali. Kalau di adat Yahudi, ketika perempuan mengalami pendarahan, sakit seperti itu dikucilkan Bapak Ibu. Tidak boleh berkumpul, apalagi berkerumun dengan orang-orang di sekitarnya. Dikucilkan, disingkirkan, najis bagi mereka. Itu keterbatasan yang pertama. Keterbatasan yang kedua, ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Tabib itu dokter, seperti sekarang dokter. Sudah berulang-ulang kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Dihabiskannya apa yang dia punya, kekayaannya apa yang harta benda yang dia punya itu habis, Bapak Ibu Saudara. Dan ayat 26 mengatakan sebaliknya keadaannya makin memburuk, semakin memburuk. Semakin memburuk. Semakin memburuk. Apa yang terjadi dalam kehidupan perempuan ini? Sangat terbatas, penuh dengan kelemahan, sakit, hartanya habis, keadaannya semakin memburuk. Tapi tidak membuat dia putus asa. Ketika mendengar nama Yesus, bangkit harapan itu. Imannya mulai bangkit dan aku percaya aku akan sembuh. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah keterbatasan itu membuat kita putus asa? Bahkan mungkin meninggalkan yang namanya yang Maha Kuasa, Yesus Kristus. Hari ini kembali pada Tuhan. Ketika engkau mengalami putus asa, akui pertobatan. Datang pada Yesus kembali dan katakan, Yesus, Engkau akan menyembuhkanku. Sakit penyakit tidak hanya dalam kelemahan fisik, tapi juga bisa dalam sakit dalam keadaan ekonomi mungkin. Dalam hubungan keluarga yang kurang baik, itu juga sakit dalam tanda kutip. Dan juga kehidupan hubungan dengan orang lain atau hati kita terluka, tidak bisa mengampuni, itu juga sakit Bapak Ibu. Poin yang pertama, percaya pada Yesus, bahwa Yesus itu adalah sumber pengharapan, Yesus adalah sumber kekuatan, dan Yesus adalah jawaban satu-satunya dalam hidup kita. Kembali pada Tuhan ketika engkau mulai meninggalkan Tuhan saat ini. Datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni aku sudah putus asa. Ampuni aku sudah meninggalkan Engkau. Aku belajar dari wanita ini bahwa Tuhan itu sanggup memberkati dan menyembuhkan hidup kita. Di dalam Yesus masih ada harapan dan masih ada jawaban yang nyata dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena Yesus itu memegang masa depan. Yang tahu masa depan kita itu hanya Yesus. Amin. Kita akan ke poin yang kedua.
Yang pertama, percaya pada Yesus karena Yesus adalah jawaban. Keterbatasan yang ada tidak menghalangi kita untuk datang pada Yesus. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan kondisi yang ada A, B, C, D saat ini. Percaya pada Yesus. Yesus tetap harapan. Yesus tetap jawaban dalam hidup kita. Yang kedua, kita akan membaca di ayat 28. Yang kedua itu adalah percaya pada kuasanya dan mukjizatnya. Ayat yang ke-28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di terjemahan lain mengatakan, asal ku jamah jumbai jubahnya. Kalau Bapak Ibu membaca di Matius 9 ayat 18 sampai 26 atau Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Matius 9 ayat 18 itu ada satu kata jumbai jubahnya. Artinya apa? Di dalam Yesus itu semuanya berkuasa. Yesus memegang kuasa dalam hidupnya. Apa yang dipakai, apa yang digunakan, jumbai jubah itu adalah rumbai-rumbai ya. Kalau jubah itu jubah dulu kayak jubah, di bawahnya itu ada jumbainya. Asal ku jamah tali-tali yang ada di bawahnya itu namanya jumbai jubah. Hanya menyentuh itu aja. Wanita ini berkata, aku akan sembuh. Wanita itu punya iman yang besar, punya pengharapan yang penuh pada Tuhan. Dan dia berdesak-desakan. Dia datang kepada Tuhan itu ke kerumunan itu bukan dengan kekuatan yang hebat, tapi dengan kelemahannya karena 12 tahun pendarahan itu benar-benar membuat hidupnya lemah, tenaganya lemah. Tapi dia percaya dengan iman dengan perbuatan, disertai kuasa Tuhan. Dia mengalami kesembuhan. Iman tanpa perbuatan mati, tapi iman dengan perbuatan disertai kuasa Tuhan, mukjizat terjadi dalam nama Yesus. Ayat yang ke-29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ada tenaga, ada tenaga yang dikeluarkan wanita ini meskipun lemah. Dia berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menjamah itu. Artinya untuk datang pada Yesus. Ketika engkau mengalami kelemahan, katakan pada Yesus, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Masuk dalam hadiratnya, rasakan kuasanya Tuhan, engkau akan mengalami kesembuhan. Ayat 30 kita berkata, kita membaca, pada ketika itu, juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Ada tenaga, ada kuasa, ada dunamos yang mengalir, ada kuasa yang menyembuhkan. Bapak, Ibu, Saudara, percayalah di dalam Yesus masih ada kuasa dan tetap ada kuasa selama-lamanya. Ketika engkau datang dengan iman dan melangkah untuk datang pada hadirat Tuhan, engkau akan merasakan mukjizatnya dan penyakitmu akan sembuh. Karena Yesus itu tenaga yang sama, kuasa yang sama, itu akan menyembuhkan. Hari ini kuasa itu tetap ada. Hari ini juga kuasa itu masih ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu juga berkehendak untuk menyembuhkan kita. Dia akan berkata, I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the God, your healer. Aku Tuhan yang akan menyembuhkan. Aku Tuhan penyembuhmu. Akan kukirim firman
Ku katakan firman dan aku akan menyembuhkanmu. Dan kita merasakan kesembuhan. Di dalam Keluaran 15, akulah Tuhan penyembuhmu. Dan Mazmur 107 disampaikan firman Tuhan, maka kita akan sembuh. Kita akan menyanyikan dengan sukacita. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan pulih. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Tuhan yang sama bisa memulihkan hidupmu. Tuhan yang sama juga bisa memulihkan hidup kita semua. Kaulah Tuhan penyembuhmu. Kau sembuhkan sakitmu. Tuhan sembuhkan sakitmu, Bapak Ibu Saudara. Kau berfirman dan sembuhkanmu. Tuhan berfirman dan sembuhkan kau. Kau Tuhan penyembuhmu. Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Apapun itu, keadaan ekonomimu mungkin saat ini lemah. Tapi percaya Tuhan akan menyembuhkan. Datang pada hadirat Tuhan. Datang pada kasih-Nya Tuhan. Kuasa-Nya akan mengalir dan mukjizat terjadi dalam hidup kita. Mungkin keadaan fisik kita hari ini lemah. Tuhan percaya pada Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan dan Tuhan pasti akan menyembuhkan dalam hidup kita. Datang pada Tuhan, percaya Tuhan adalah menyembuhkan. Tuhan adalah penyembuh. Perkatakan firman. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Perkatakan firman yang saya sebutkan tadi. Ayat Keluaran 15 ayat 26 yang terakhir, kalimat yang terakhir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan penyembuhku. Percaya pada kuasa mukjizat-Nya. Amin Bapak Ibu. Yakin, bangkitkan iman, harapan, percaya pada Yesus. Engkau akan disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terakhir, kita akan membaca di ayat 31 sampai 34. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang yang berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya, Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ketika Yesus merasakan ada kuasa yang mengalir dalam tubuhnya, dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Perempuan ini keluar dengan tersungkur, artinya dengan rendah hati, dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Artinya ketika kesembuhan itu terjadi,
ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, ada nama Tuhan ditinggikan, dan Yesus itu termasuk di sekitarnya ketika orang-orang yang diceritakan di situ. Ketika kita disembuhkan, itu bukan kita yang hebat, bukan kita yang akan dipuji. Oh ya, ini enggak, tapi nama Yesus yang akan ditinggikan, kemuliaan Tuhan yang akan dimuliakan ketika kesembuhan mukjizat itu terjadi. Bukan karena kita hebat, bukan karena manusia, namun karena Yesus yang ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Perempuan itu tersungkur dan tulus memberitakan. Ada banyak yang mendengar di sana dan percaya. Ada iman. Nah, Yesus mengatakan di situ, ada iman yang muncul. Imanmu itu menyelamatkan engkau. Ada iman yang menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu, di poin 2 tadi, iman, perbuatan, masuk dalam hadirat Tuhan, mukjizat terjadi. Melangkah dalam hadirat Tuhan. Dalam doa kita, minta pada Tuhan, Tuhan pulihkan hidupku, Tuhan sembuhkan sakitku. Mukjizat terjadi dengan iman yang penuh, dengan harapan yang tidak pernah pudar. Amin Bapak Ibu, amin. Perempuan itu bisa melihat Yesus dengan mata rohaninya. Yesus itu berkuasa. Yesus itu bukan manusia saja, tapi Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Yang terakhir ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, kata Yesus, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika kita punya iman, miliki iman yang penuh, tidak separuh-separuh, tidak sebagian. Ketika kita mengalami mukjizat dalam Tuhan, mukjizat Tuhan itu membawa kesembuhan secara total dan keselamatan. Ada kata selamat atau damai, kalau dalam bahasa asli itu damai sejahtera. Kesembuhan Tuhan, mukjizat Tuhan itu akan disertai dengan damai sejahtera. Hati kita itu damai. Saya tidak tahu kesembuhan yang dari lainnya seperti apa, tapi ketika kita sembuh, kita mengalami mukjizat dari Tuhan, nama Tuhan itu yang akan ditinggikan. Keselamatan itu ada, karena Tuhan Yesus menyembuhkan. Itu tidak hanya tubuh kita, tapi juga roh kita terjadi keselamatan. Itu yang penting. Kesembuhan terjadi, roh kita juga diselamatkan, dan damai sejahtera itu ada dalam hadirat Tuhan, dalam kesembuhan kita. Percaya pada kuasa mukjizatnya. Mukjizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi secara total, baik secara fisik, pemulihan terjadi, tapi keselamatan jiwa kita juga akan dipulihkan dan diselamatkan. Ada damai sejahtera Tuhan yang turun dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pagi ini. Ada 3 hal. Percaya pada Yesus. Yang pertama, percaya pada Yesus. Jangan menyerah dengan keadaan yang terjadi. Kalau kita mendengar nama Yesus, ada harapan, ada sukacita, ada iman yang tumbuh untuk mendapatkan mukjizat. Percaya pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, percaya pada kuasanya. Percaya pada kuasanya, Tuhan itu menyembuhkan. Asalku jamah saja jubahnya, asalku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Asal aku masuk dalam hadiratnya, aku akan sembuh. Kembali pada Tuhan ketika mungkin engkau mengalami sakit penyakit, mengalami dosa yang mungkin saat ini ada. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Apapun keadaan kita, Yesus adalah jawaban. Miliki iman yang penuh pada Tuhan. Bukan separuh-separuh dan sebagian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pastikan nama Tuhan itu dipermuliakan dalam hidup kita. Dan keselamatan jiwa kita itu ada dan kita sudah mendapatkannya di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya undang praise and worship
maju ke depan. Kita akan pujikan nyanyian yang tadi kita nyanyikan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan hati yang tulus pada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu, haleluya. Percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, Bapak Ibu Saudara, Kuasa-Mu yang sempurna. hari ini saya mau berdoa Ketika khusus bagi orang-orang yang hari ini saat ini mungkin mengalami putus asa dalam hidup, kehilangan harapan karena sebuah keadaan. namun Roh-Mu Kembali pada Tuhan, dengarkan nama Yesus, datang pada Yesus, maka harapan itu akan ada.
dan nyata dalam hidupmu. Kembali pada Tuhan. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Jangan kalah, jangan menyerah. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Banyak orang yang mengasihi. Yesus mengasihimu terlebih lagi. Yesus mengasihimu. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Dia adalah jawaban dan Dia adalah harapan. Amin. Saya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat orang-orang yang putus asa. Tuhan jamah hidupnya. Jamah Tuhan. Bangkitkan imannya dalam nama Yesus. Harapan itu ada. Yesus adalah sebuah jawaban dalam nama Yesus. Yang kedua, hamba-Mu berdoa buat orang-orang yang sakit hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus sembuhkan. Kesembuhan terjadi jamah. Dalam nama Yesus kuasa bilur Yesus terjadi. Mengalir dalam kehidupan mereka. Kesembuhan terjadi. Apapun penyakitnya, apapun pergumulannya, Tuhan sudah pulihkan. Tuhan sudah sembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapi Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Dimanapun saat ini mereka yang melihat. Ketika mereka sakit Tuhan, ada harapan, ada iman. Kuasa-Mu dinyatakan, mukjizat terjadi, sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi mulai hari ini. Percaya dan yakini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mukjizat itu nyata di saat ku tak berdaya. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku menyembah, ketika ku menyembah, mukjizat itu nyata. Mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus menjamah setiap pribadi yang mungkin hari ini buntu, tidak ada jalan keluar. Engkau nyatakan bahwa Engkau adalah jawaban, Engkau adalah jalan keluar dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pagi ini bahwa berkat-Mu, Engkau adalah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkatlah kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai hidup kita mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah segala usahamu dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati. Katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.